Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 42. Wa syurutuhuma isma'u arba'ina jama'atan. Adapun syarat-syarat dua khutbah Jumat, yaitu memperdengarkan 40 orang jamaah. Wal mualatu bainahuma, dan mualat antara dua khutbah. Wa bainahuma wassalati, dan mualat antara dua khutbah dan salat Jumat. Wa taharatul hadasil asghari wal akbari, dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatul najasati, dan suci dari najis, fisaubi pada pakaiannya, wal badani badannya, wal makani dan tempatnya. Wal qiyamu in qadara, dan berdiri jika ia mampu. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wal julusu bainal khutbataini, dan duduk antara dua khutbah. Wa antakuna bil arabiyati, dan hendaknya ada oleh khutbah yaitu dengan bahasa Arab, yakni rukun-rukunnya. Wa ba'da zawali, dan khutbahnya sesudah gelincir matahari. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, keluarga besar Al-Mukhtar yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji syarat-syarat khutbah Jumat. Yang disebutkan dalam kitab kita ini ada 10 menurut apa yang disebutkan oleh beliau, tapi nanti kita tambahkan ya. Ada 10 kalau pengen khutbahnya sah. Nah, karena ini khutbah ini menyangkut sholat Jumat. Kalau khutbahnya nggak sah, berimbas sholat Jumatnya tidak sah. Ada 10. Yang pertama, supaya khutbah ini sah, syaratnya kudu khotib tuh. Khotib nih memperdengarkan 40 orang jamaah. Ngomongnya kudu kencang, tanpa mic. 40 orang tuh kedengeran. Kalau ngomongnya pelan, alhamdulillah, nggak jadi. Pelan, alhamdulillah. Yang kencang, 40 orang. 40 kedengeran. Kalau nggak kedengeran namanya bukan khutbah, namanya bisik-bisik. Khutbah itu kudu kedengeran. Orang 40 ini, selebih dari 40 sunat aja gitu. Makanya agar supaya semuanya pada dapat pakai mic lagi. Tapi 40 orang ini kudu denger. Nggak boleh kalau nggak denger. Ternyata belum 40. Udah dohor, baru 20. Udah khutbah aja dah, sambil nungguin dia. Gua tungguin, dinungguin juga orang nih pada makan mulu. Udah mulai aja dah, nggak jadi. Kalau belum 40. Minimal harus 40 itu. Jangan main khutbah-khutbah aja. Kalau belum 40. Kudu 40. Karena ini ahli Juma ini. Ahli Juma yang tadi itu, syarat-syarat Juma itu. 40 ini. Kudu dengar. Ini repotnya khutbah. Kalau belum, entar sholatnya. Khutbah entar orangnya belum ngumpul. Itu 1. 2, kudu mualat antara dua khutbah. Enggak boleh lama tuh antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Jedanya enggak boleh lama. Ntar jedanya suruh duduk nanti di bawah tuh. Enggak boleh lama. Kudu mualat. Mualat.
Kalau bacaan tidak disyaratkan mualat. Bacaan. Ente mau baca wasiat takwa dulu, sholawat, alhamdulillah, baca ayat terserah. Begitu. Cuman kalau baca itu kata ajaran baru. Enggak ngikutin umumnya, gitu aja. Tapi jadi, yang penting 4 ada. Itu 2. 3, kudu mualat juga antara khutbah dan sholat. Enggak boleh lama-lama. Jangan sampai habis khutbah Jumat tuh selesai, masih ada pengumuman. Kata pengurusnya, mohon maaf, pengumuman keuangan belum nih. Ntar mau ngumumin dulu. Enggak boleh. Ntar aja habis sholat. Jadi jedaknya nggak boleh lama antara khutbah dan sholat. Nggak boleh lama. Buru-burulah khotib tuh turun dari mimbar kita. Itu udah 3. 4, kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sebab apa? Sebab begini, khutbah ini kan pengganti 2 sholat duhur itu. Yang tadinya 4 di Jumat jadi 2, yang 2-nya di khutbah. Sehingga syarat khutbah Jumat ini nih kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini dalam Jumat nih. Adapun di dalam khutbah hari raya, enggak. Ente batal, udah khutbah aja. Enggak apa-apa. Enggak disyaratkan suci. Dalam khutbah hari raya. Wong kagak khutbah juga kagak ngapa. Begitu. Jangan apa. Ini kudu suci. Jadi kalau khotibnya batal, wudu. Kata khotib, ntar dulu, saya habiskan tuh. Wudu dulu. Ya wudu. Oh, nggak bisa. Begitu. Cuman kalau kelamaan, putus mualat. Begitu. Gantiin aja yang lain. Bisikin aja. Amplop nggak dikurangin. Begitu. Begitu aja. Begitu. Kudu suci itu dari kecil sebesar. Kalau nggak punya wudhu nggak bisa. Kudu suci. Sebab khutbah ini syaratnya sama dengan sholat. Kudu suci. Jadi kalau sampai khotibnya itu nggak punya wudhu, nggak sah khutbahnya, dan dengan sendirinya sholat Jumatnya tidak sah. Dan ini yang harus dipikirin. Ini mah tugas khotib nih. Kalau kita nggak jadi khotib, nggak ngaji, nggak apa-apa, boleh pulang duluan. Emang tugas khotib, benar nggak? Begitu. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Wa toharatun najasati, kudu suci dari najis. Apanya? Fisaubi, pakaian khotibnya. Kudu suci itu nggak boleh ada najis. Orang khutbah ini al-khutbatani maqam muraqatain. Wal badani, badannya nggak boleh ada najis. Wal makani, dan tempatnya. Maksudnya mimbarnya nggak boleh ada tai tikus. Termasuk kabelnya. Kan suka ada mie kancing tuh, kayak gini nih. Nah, ininya kena tai tikus. Kabelnya tuh. Nah, najis. Namanya mahmul, yang dibawa. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kudu bersih. Termasuk tempat duduknya tuh. Jadi dibersihin juga. Takut dia didudukin khotib, kena pantatnya. Itunya tuh. Apa nih? Mimbarnya itu. Kudu suci tuh. Ini syarat masalahnya. Syarat di dalam khutbah Jumat. Keenam, wal qiyamu. Keenam, kudu diri.
dengan catatan in qadara, kudu diri kalau mampu. Sebab khutbah ini mengganti 2 rakaat. Ketika sholat itu Nabi bilang kepada Sayyidina Imran bin Husain, sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, kalau tak mampu duduk. Fa'ilam tastati' famuddaji'an, kalau nggak mampu ya tidur miring. Dalam hadis Nasai, fa'ilam tastati' famustalqiyan, dan seterusnya. Jadi khutbahnya kudu diri. Bagaimana kalau khotibnya udah nggak mampu diri, di roda, maka khutbahnya karena nggak mampu diri sambil duduk. Bagaimana cara membedakannya antara khutbah pertama, khutbah kedua? Kudu tidur miring. Kudu tidur miring. Jadi habis duduk nih, tiduran dulu, baru kemudian duduk lagi. Khutbah sambil duduk karena nggak mampu diri. Bagaimana kalau nggak mampu duduk, tiduran? Cuman pesan saya, kalau udah tiduran nggak usah maksa-maksain dah. Kalau udah tiduran maksain banget, nggak usah. Kalau udah tiduran mah begitu. Iya, nggak usah. Begitu. Diri. Ini aturan khutbah. Kudu diri. Diri tegak. Ini diri. Kemudian keberapa dah tuh ya? 7. Wasatrul aurat, menutup aurat. Tuh kipasnya tuh jangan ampe gede-gede di mimbarnya. Kipasnya gede, akhirnya sarungnya kesingkap, kelihatan tuh dengkulnya, batal khutbahnya. Ulang lagi dari awal. Begitu. Makanya khotib tuh kudu pakai daleman tuh, celana. Begitu, biar nggak nyingkap kota ada ini. Karena aurat kudu ditutup. Auratnya. Karena kayak sholat. Khutbah nih. Kayak sholat. Begitu. Kudu auratnya tertutup. Biasa. Begitu. Aturan aurat. Kedelapan. Wal julusu bainal khutbataini. Kudu duduk. Ini yang duduk nih bila khutbahnya diri. Bila khutbahnya diri, kudu duduk. Bila khutbahnya duduk, tidur miring. Kudu duduk antar khutbah tuh. Khotib wajib duduk. Nggak boleh dia diri aja begini khotibnya. Saudara-saudara sekalian, melangkah ke khutbah yang kedua. Alhamdulillah. Nggak ada. Pakai melangkah-melangkah. Dia duduk aja. Nggak usah langkah-langkah, duduk aja. Udah alhamdulillah lagi. Duduk. Dalam duduk ini nanti ada sunat. Sunat baca kulhu. Khotib tuh duduknya baca kulhu. Jangan nggak baca kulhu. Baca surat Al-Ikhlas. Begitu. Jamaah baru baca doa. Sunatnya waktu duduk tuh doa. Minta apa aja paling manjurnya tempat saat khotib duduk. Paling manjur. Saat khotib duduk tuh. Makanya baca tuh doa yang saya sering suka bagi tuh wiridan Jumat. Allahumma rzuqni sholahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kurniakan kepada kami sehat jiwa, sehat badan, rezeki halal yang luas di negeri sendiri, nggak jadi TKI, di antara keluarga dan anak. Jadi biar dimakan bareng-bareng. Min ghairi kaddin wala nakad. Tanpa pala jadi kaki, kaki jadi pala. Nggak capek-capek amat. Sampai nggak keburu ibadah. Dengan rahasia di balik keagungan surat kulhu. Baca itu.
Kalau kita bingung pakai baca begitu itu panjang amat, udah langsung singkat aja poinnya aja. Duit ya Allah, duit ya Allah. Itu paling manjur. Minta apa aja manjur. Ini kita minta keturunan di situ. Rabbi habli minas sholihin. Gitu. Allahumma innaka qad wahabta li Zakaria Yahya fahabli. Gitu. Waladan sholihan. Begitu. Kau udah berikan nama Nabi Zakaria yang menurut dokter kagak bakalan udah senja. Kasih anak Yahya. Ya Rabb, kasih saya keturunan. Pokoknya waktu duduk minta apa aja. Jangan nggak minta. Itu penting. Minta. Khatib baca kulhu. Kulhu. Baca kulhu. Maka yang gampang minta tuh sholawat. Udah makanya baca sholawat tuh pengurus. Baca sholawat silakan. Kalau ente yang lain nggak. Pokoknya minta aja. Tapi duduk ini syarat. Nggak boleh kalau dia nggak pakai duduk mandiri aja. Kudu duduk. Dan ada tumanina. Makanya untuk mengukur itu baca kulhu udah cukup. Baca kulhu. Jangan enggak. Duduk. Kalau seperti Jumat akhir bulan Rajab, itu mah saat khotib naik mimbar aja. Kalau Jumat akhir bulan Rajab, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Biar Allah kasih rezeki kita nggak bakalan kurang dalam setahun. Tapi Jumat akhir bulan Rajab, ini aturannya saat khotib naik mimbar, bukan saat duduk. Duduk nggak keburu 35 itu, nggak keburu. Jadi saat khotib naik mimbar kan habis naik kan duduk. Orang pada adzan tuh, adzan situnya tuh, Bilalnya. Nah baca aja 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini merahasia luar biasa. 35, jangan lebih, jangan kurang. Itu mah adanya di Jumat akhir bulan Rajab. Jadi jangan sampai meleng. Begitu. Kalau meleng, waduh, payah ini. Begitu. Gitu. Baca. Sebab di Jumat akhir bulan Rajab itu mustajab. Mustajab banget. Minta, tapi khotibnya lagi duduk. Bukan lagi duduk di antara dua khutbah. Nggak keburu itu. Lagi duduk. Sebelum khutbah, karena yang penting khotib belum turun dari mimbar. Syaratnya begitu. Naik tuh, belum turunnya di mana aja. Baca 35 kali. Tapi itu amalan, bukan satu syarat. Amalan dari kaum sholihin. Dan amalan ringan. Orang setahun sekali ngamalnya. Nggak banyak. Baca cuma segitu doang. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sampai ada orang soleh, saya temuin sampai sekarang masih ada orangnya. Itu dibaca bukan lagi duduk di antara Jumat akhir bulan Rajab doang. Setiap mau tidur, dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul. Dia mintanya biar ketemu Nabi, ketemu akhirnya, ketemu Nabi. Sampai sekaligus ketemu Nabi sama Nabi Khidir. Orangnya masih hidup. Orangnya. Tinggal daerah Pasar Minggu. Saya bacanya setiap malam belum tidur, kata dia. Oh. Kata kita begitu. Ada orang soleh. Jadi, muji-muji Nabi nih. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi namanya Nabi itu punya dua makom. Ada namanya makom Ahmadiyah, ada namanya makom Muhammadiyah. Makom Ahmadiyah itu namanya makom hakikat. Makom Muhammadiyah itu makom syariat. Begitu. Sampai ada ulama Al-Kittani namanya. Begitu.
mengarang kitab Jila'us Shadaq, 3 jilid, tentang paparannya isinya 2 doang. Maqam Ahmadiyah, Ahmad Rasulullah, dan Maqam Muhammad Rasulullah. Intinya khotib menduduk. Baca apa? Baca mau enggak wajib. Biar asal penting duduk aja, diem aja, bengong jadi. Penting duduk aja. Itu mah enggak jadi rukun, enggak jadi syarat. Dia baca kulhu, itu mah sunat doang. Sunat. Begitu. Jadi yang penting duduk antara 2 khutbah itu. Jangan nggak duduk. Karena begitulah nabinya. Wa antakuna bil arabiyati, ke-9 khutbahnya bahasa Arab, yakni rukunnya. Rukun-rukunnya tuh yang pertemuan yang lalu kudu berbahasa Arab, alhamdulillah. Solawatnya, wasiat takwanya, baca ayatnya, termasuk juga pada khutbah kedua, alhamdulillahnya, solawatnya, wasiat takwanya, doanya, bahasa Arab. Adapun selain rukun boleh diterjemah, nggak apa-apa, nggak mesti harus bahasa Arab semua. Selain rukunnya ini, mau'idhahnya itu boleh menggunakan bahasa daerahnya yang bisa difahami. Andai bahasa Arab semua, nggak apa-apa juga. Bahasa Arab semua, silakan aja. Tapi diterjemah tuh boleh. Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati di Fathul Mu'in itu namanya I'anatut Talibin. Tiasya itu. Jadi wal muradu al-arkan. Yang dimaksud dengan syarat kudu bahasa Arab itu rukun-rukunnya. Nggak bisa diganti. Adapun mau'idhah boleh dengan bahasa daerah yang dimengerti. Begitu. Tapi saya pengen bahasa Arab semua, ya silakan aja. Nggak apa-apa. Terus masyarakatnya minimal dia paham. Tuh khotib lagi nasehatin kita. Segitu aja udah cukup. Enggak mesti dia tahu seluruhnya. Enggak. Minimal paham. Tujuan khutbah nasehatin. Pasti nyuruhnya yang benar-benar walaupun nggak ngerti. Begitu. Punya pikiran kudu begitu. Si jamaahnya. Tapi nggak apa-apa. Begitu khutbah. Ini khutbah bahasa Arab diterjemah. Begitu, diterjemah. Jangan terlalu panjang sekali. Nanti itu bab sunnah. Ini kudu bahasa Arab, yakni rukun-rukunnya. Boleh diterjemah, nggak apa-apa. Malah bagus sebagai nolongin orang biar ngerti tentang apa yang disampaikan oleh khatib. Ngerti. Kalau bisa, khatib tuh nasihat umum saja. Politik nggak usah. Bukan nggak boleh. Boleh aja. Artinya gini, masalahnya masyarakat itu disuruh ngaji susah. Kalau ngaji masuk, kalau tahlilan malam ketiga, rame biasanya. Rame. Jadi kalau ngaji ini susah. Jadi ajang masyarakat itu nampaknya, kenapa Rasulullah SAW mewajibkan kita orang laki ini sholat Jumat? Karena dia kepala rumah tangga, minimal disiram tuh pohon seminggu sekali. Jangan kagak gitu. Kalau kagak disiram sama sekali bakal mati. Jadi nyiramnya ya khutbah itu, nasihat tuh. Itu aja ngaji orang yang nggak mau ngaji. Jadi orang yang diajak ngaji susah tuh, itu ajang ngajinya saat khotib khutbah. Makanya khotib harus kalam baligh. Nasihat yang umum aja. Yang bakal masuk dia. Begitu. Nggak usah. Begitu dibawa ke sana, bawa kemari, bawa ke sana, bawa kemari. Karena untuk supaya masyarakat yang nggak mau ngaji ini mengerti. Mau ngaji. Itu begitu.
ini penting khutbah tuh. Jadi berbahasa Arab, tapi yang jadi syarat rukunnya aja. Selebih dari rukun mau'idhahnya boleh, tidak bahasa Arab. Ke-10 wa ba'da zawat, sesudah zuhur. Ini kemarin kita nyinggung tuh, ada cerita dari mualim tuh yang telat tuh, si ngimamin marah-marah. Sebenarnya saya udah dongengin itu. Jadi sesudah zuhur, nggak boleh khutbahnya sebelum zuhur. Mana syarat yang nggak disebutin? Harus laki-laki. Ini nggak ada di kitab kita. Khotib itu kudu laki-laki. Khotib kudu laki-laki. Di Jumat, bagaimana kalau bukan Jumat? Ah, ini jadi masalah. Id gitu, id. Ibu-ibu bagus. Begitu. Kalau di Roblong ada nggak ibu-ibu tuh setur-tur ibu-ibu gitu sholat id gitu? Ada. Bagus tuh. Jadi bagaimana tuh ibu-ibu tuh setur-tur ibu-ibu? Boleh nggak khutbah? Kalau khutbah nggak boleh. Sebab khutbah syaratnya laki-laki. Tapi mau idhoh boleh. Jadi apa itu mau idhoh? Udah khutbahnya sekali aja kalau ibu-ibu. Khutbahnya sekali aja. Mau idhoh. Kata Imam Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri ala Ibni Qasim, bila perempuan itu, seturu-turu perempuan ngadain sholat id, lalu satu orang naik memberi nasihat, boleh. Enggak apa-apa. Ceramah lah kata kita. Mau idhoh namanya. Mau idhoh. Perempuan. Perempuan. Jadi sekali aja, sekali. Jangan sampai 2 kali juga tuh perempuan pakai duduk lagi. Kayak orang laki aja. Ini emansipasi masalahnya. Bukan emansipasi. Ada aturannya. Perempuan mah sekali aja. Khutbahnya. Itu. Bagus. Jangan 2 kali. Biasa ada naikin. Begitu. Biasa itu. Ada murokinya. Silakan kalau mau pakai begitu-begitu. Begitu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Naik dia. Ya, habis naik dia doa biasanya. Gitu doa. Karena kenapa tuh doa? Karena tadi sholat tuh belum doa. Sholat id tuh belum apa? Belum doa, baru salam doang. Hanya bedanya 2 nih. Kalau Idul Adha habis salam takbiran, namanya takbir muqayyad. Idul Adha. Kalau Idul Fitri nggak ada. Habis salam langsung aja khutbah dengan dinaikin innallaha. Habis innallaha malaikatahu nabi, dia diri tuh si khatib begitu salam. Habis salam nih duduk. Kalau di Jumat adzan. Kalau di Jumat waktu duduk tuh habis samtu adzan. Karena ini id nggak ada adzan. Adzan udah tadi untuk sholat. Jadi bagaimana? Maka doanya dipasang di diri, ngadep makmum. Allahumma qul Islam al muslim, macam-macam lah dia doa. Intinya udah habis sholat tuh, tadi sholat belum doa itu. Fa idza faragta fansab. Habis doa baru tuh ngomong ya qaiman. Begitu. Tapi nggak tahu deh prakteknya masyarakat tuh. Ya qaiman tuh setelah doa. Ya qaiman bisodil khatibi 'alal mimbar. Rahimakumullah. Jangan diterjemah, jangan. Kalau diterjemah repot. Mananya, wahai orang yang habis sholat id mau pulang buru-buru, monggo. Kata pengurus masjid, jangan dibilangin. Ntar kotak amal ini kosong. Ente bahasa Arab aja. Kalau bisa lagunya yang paling merdu, gak usah bapak ya gitu. Yang merdu gitu. Ya kok iman, nggak apa-apa ya. Itu mananya ya kok iman tuh kalau ente mau balik lagi, ayo mau balik duluan, boleh kami doain kau dapat rahmat dari Allah. Begitu. Untung orang kampung nggak ngerti. Toyib aja dia. Dikagak ngerti. Padahal disuruh apa tuh? Pulang. Suruh pulang ya kok iman tuh. Habis ya kok iman baru dah tuh
Dia baca Ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu an gitu. Idza sayyidal khatib qala Rasulullah dan seterusnya. Baru dah khatib bakal mulai khutbah begitu. Ada juga yang ya qaiman dulu baru doa. Gitu. Ya qaiman dulu baru doa. Jadi dia doanya jadi doa dulu baru ya qaiman, tapi nggak apa-apa. Adatnya udah begitu dah, biarin aja. Gitu. Nggak apa-apa. Lalu suruh doa, belum doa ini, belum doa. Sholat idnya tuh suruh doa, habis doa kalau mau pulang silakan doa udah, sholat udah, doa udah, tinggal dengar nasihat. Begitu. Begitu. Dia silakan begitu. Kayak begitu, dengerin datu khutbah. Kalau perempuan sekali aja. Orang laki juga kalau di komplek-komplek itu banyak sekali. Saya sering sekali. Kalau di komplek, saya kayak itu khutbah selama di Jakarta ini antara sekali sama 2 kali. Kayaknya banyak sekali. Kalau di komplek tuh udah dibisikin. Dan saya mau orangnya ikut aja. Ini berapa kali khutbah? Di sini sekali. Baik. Adiknya dibilang jangan 2 kali ya, sekali aja. Iya nggak apa-apa. Begitu. Separuh aja masih boleh sama saya. Separuh. Begitu. Nggak apa-apa. Kalau saya itu dari dulu nggak kaku. Nggak kaku. Orang kagak khutbah aja boleh. Begitu. Sekali. Jadi sekali. Begitu khutbah tuh. Tapi belakangan ini hampir udah ada kali 4 tahunan. 2 kali. Karena di masjid-masjid kampung. Yang kayak kita. Biasanya dulu di komplek mulu sekali aja. Ya jadi. Kalau saya mau jadi aja begitu, nggak apa-apa. Gitu orang kagak khutbah juga nggak apa-apa. Gitu. Begitu khutbah tuh. Begitu. Udah dohor, kalau belum dohor nggak boleh. Harus masuk waktu dulu. Harus masuk waktu dulu. Masuk waktu dulu. Begitu, masuk waktu. Tuh begitu. Makanya kalau orang tuh paham, khutbah 2 kali itu lebih cakep dari berbagai sisi. Adzan 2 kali. Adzan 2 kali itu lebih cakep dari berbagai sisi. Adzan 2 kali. Sisi mana? Sisi tahqiquz zawal. Membuktikan bahwa udah dohor. Itu udah pasti deh. Habis adzan, qobliyah dulu masalahnya. Habis qobliyah adzan lagi. Jadi udah pasti dohornya. Udah pasti. Kalau adzan sekali, bisa jadi dia belum. Begitu. Makanya adzan tuh 2 kali. Itu udah cakep untuk jaga-jaga. Begitu, jaga-jaga. Yang kedua, yang di rumah jaga dengan dengar adzan tuh buru-buru lari, padahal masih ada adzan lagi. Begitu. Jadi masih tetap bisa keburu dengerin khutbah. Yang disyaratin isma'u arba'ina jamaah. Orang 40 tuh kudu denger khutbah. Dan khutbah. Jadi ba'da zawal. Jadi yang ke-11-nya itu kudu laki, tapi andai perempuan, seturu-turu perempuan dia ngadain id, mau pakai khutbah istilahnya, pakai pidato, boleh. Tapi sekali aja. Jangan 2 kali. Imam Bajuri kasih itu. Tokoh besar Syafi'i. Asal sekali. Jangan 2 kali. Jadi tinggal disingkat aja. Ujungnya, habis ceramahnya langsung doa. Begitu. Kalau sekali begitu, langsung doa aja, langsung doa, nasehatin, begitu bagus. Kalau sampai perempuan itu pakai bahasa kita orang pakai khutbah begitu. Cuma kalau kalimat khutbah pasti bakal kayak larang tuh, perempuan gak ada khutbah. Iya betul itu, makanya disebut mau'idah. Ini khutbah lughatan, khutbah bahasa umum aja, intinya mah nasihat aja, biar orang tuh tahu tentang keagungan Ramadan, keagungan Idul Fitri, dan bagaimana cara orang mensyukuri nikmat dari medan juang Ramadan. Begitu. Itu silahkan seturu-turu perempuan pakai begitu. Jadi aja. Tapi kalau khutbah Jumat, harga mati kudu laki-laki. Nggak boleh perempuan. Nggak boleh. Ini menjadi syarat. Kalau id boleh nggak punya wudhu, meski sunat punya wudhu. Gitu, bukan syarat. Ini mah, kenapa saya ke sana kemari? Karena khutbah ini bakal banyak. Khutbah ini. Khutbah Jumat, ada khutbah id,
Cuman khutbah Jumat aja yang khutbahnya duluan, sholatnya belakangan. Dulunya khutbah Jumat ini belakangan. Dulunya. Jadi awal-awal diajarin Jumat tuh sholat dulu, baru khutbah. Inilah kemudian ajaran Jumat 12 orang. Jadi waktu Nabi khutbah, barang-barang datang. Oh, begitu. Kalau bahasa kita, ini dagang nih. Jadi barang baru turun di Madinah. Madinah kan pusat perekonomian. Kita lagi sholat Jumat, kan ada masjid juga di Al-Madinah. Ada pusat kembang kan samping Madinah kan. Kan sama juga ya, benar nggak? Itu kembang turun, lagi murah lagi harganya. Lagi sholat itu orang pada pergi. Takut keburu orang lain dulu. Jadi waktu Nabi khutbah tuh tinggal 12 orang. Tinggal 12 dan tidak diulang sholatnya. Itulah kemudian kenapa 12 orang sholat Jumat jadi di dalam madzhab Syafi'i itu. Nah, habis kejadian itu khutbah kemudian diganti sebelum sholat. Sebelum sholat khutbahnya. Tapi selebihnya tetap masih sesudah sholat. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, sesudah. Begitu. Hanya Jumat yang sebelumnya. Jadi khutbah dulu. Menjadi syarat. Itu namanya disebut akhirul amraini. Jadi ada kitab karangan Imam Al-Hazimi tentang nasikh wal mansukh minal khabar. Tentang amandemen hadis Nabi. Jadi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, asbabul wurud dan seterusnya. Itu diterangkan. Jadi di antara syarat-syarat supaya khutbah ini benar, kudu orang 40 dengar tuh khutbah. Kudu ada mualat antara khutbah pertama, khutbah kedua. Kudu ada mualat antara khutbah kedua dan sholat. Biar gampang singkatnya begitu. Kudu suci dari hadas kecil, hadas besar. Kudu suci dari najis, pakaiannya, badannya si khotib, tempat khutbahnya. Kemudian kudu diri dengan catatan mampu. Enggak mampu diri, duduk. Enggak mampu duduk, miring. Cuman nih kayak tadi, kalau miring jangan maksain banget. Duduk juga kalau bisa, enggak usah juga kali ya. Ngerepotin orang naik-naikin ke mimbar kalau macam tuh. Begitu kalau zaman sekarang tuh, udahlah jadi makmum aja. Begitu, jadi makmum aja. Udah. Menutup aurat, duduk antara dua khutbah, ini adalah aturan, dan kudu bahasa Arab yakni rukunnya, dan kudu sesudah duhur, kemudian kudu laki-laki. Inilah diantara syarat-syarat sah khutbah Jumat. Kemudian faslun watustahabbul khutbatu ala mimbarin, pasal tentang sunnah khutbah. Mau malam ini atau udah? Oh udah, malam ini langsung aja. Oh udah, ya udah kalau minta udah, masa sih ikut aja. Ini masalahnya nyambung gitu. Aturan sunat khutbah ini diantara hal yang paling penting diperhatikan di dalam khutbah. Begitu, sunat itu khutbah tuh. Dan ini khotib nih semuanya. Dan paling tidak kudu bisa kita. Paling tidak khutbah yang paling pendeknya. Itu yang alhamdulillah. Kan bentar doang. Ya kan? Pendek. Waalaikum. Alhamdulillah. Soal yang pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Pendek. Ittaqullah. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Kan cepet kan? Begitu. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pendek. Ittaqullah. Allah maghfiril mu'minil mu'minat. Oh, nah, turun. Oh ya, belum jadi kurangin. Begitu. Rukun-rukunnya aja, rukunnya. Karena ini pokok. Jadi yang corona tuh kayak begitu. Bagaimana kita harus mengatur? Yang penting jangan ditinggal gitu, pokok. Kalau ditinggalkan sayang begitu. Jangan sampai nggak sholat gitu. Jadi bagaimana dipercepat.
Begitu. Kurang lebih demikian. Nah, buat tanya jawab aja. Silakan kalau ingin ditanya. Dipersilakan. Wallahu a'lam.